Timnas Indonesia kembali menerima pukulan telak jelang bentrok melawan China. FIFA, badan tertinggi sepak bola dunia, menjatuhi hukuman untuk PSSI. Menyebabnya, Indonesia diketahui melakukan diskriminasi terhadap Bahrain di pertandingan kualifikasi Piala Dunia sebelumnya. Hukuman untuk Timnas Indonesia praktis jadi keuntungan buat China. Skuad Red Dragon tentu tidak akan menerima tekanan penuh dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Apa yang terjadi sebenarnya? Starting 11 Moment kali ini akan membahas kronologi sanksi yang diberikan FIFA kepada Timnas Indonesia jelang laga kontra China di GBK. Mari simak sama-sama. Akhir Mei 2025 menjadi pertanda dimulainya FIFA Matchday. Timnas Indonesia yang akan melakoni pertandingan pada awal Juni juga sudah melakukan persiapan. Skuad asuhan Patrick Kluivert dihadapkan dengan dua laga penting kontra China dan Jepang. Sebagai pertandingan terdekat yang akan dilakoni, laga melawan China menjadi pertandingan yang pertama kali disorot. Indonesia akan menjamu China di Stadion Utama Gelora Bung Karno dengan optimisme tinggi. Mengingat peluang oleh Romani CS melaju ke Piala Dunia 2026 masih sangat terbuka. Selain untuk mempertahankan asa lolos, laga melawan China juga menjadi momen adu gengsi. Timnas menelan kekalahan 2-1 ketika bertamu ke Qingdao pada bulan Oktober 2024. Laga di GBK jelas menjadi pembalasan dendam atas kekalahan menyakitkan tersebut. Di Qingdao bisa kita saksikan bagaimana rakyat China memberikan dukungan yang luar biasa. Atmosfer Qingdao Youth Football Stadium terasa begitu mengintimidasi. Dukungan rakyat China tidak sia-sia karena The Dragon Team sukses membungkus 3 poin di pertandingan tersebut. Sekarang ketika Timnas China balik berkunjung ke Indonesia, giliran kita para fans Garuda yang menciptakan atmosfer mencekam buat tim tamu. GBK dikenal punya atmosfer yang tidak ramah untuk pendatang. Sayangnya Indonesia baru menerima kabar pahit berkaitan dengan aktivitas supporter. Indonesia sudah mempersiapkan segalanya jelang bentrok melawan China, termasuk dukungan dari para fans yang akan memadati SUGBK. Namun, kabar kurang menyenangkan baru saja datang. Indonesia mendapat hukuman FIFA yang dikonfirmasi langsung oleh ex-Ko PSSI Arya Sinulinga. Kronologinya, ada tindakan diskriminasi yang terjadi dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Indonesia versus Bahrain di SUGBK akhir Maret kemarin. Anggota pengawas FIFA menangkap momen supporter Indonesia meneriakkan ujaran diskriminasi pada menit ke-80. Kejadian ini membuat FIFA mengeluarkan surat resmi yang berisi pemberitahuan sanksi untuk PSSI. Arya Sinulinga mengatakan kalau FIFA melaporkan temuan tindakan diskriminasi di sektor 19. FIFA juga menangkap aktivitas penonton yang tinggi di tribun utara, selatan, dan timur. Sekitar 200 pendukung tuan rumah meneriakkan slogan xenofobia, Bahrain, bla bla bla. Ujar Arya menjelaskan kronologi insiden yang dipermasalahkan FIFA. Ada dua sanksi yang dijatuhi FIFA untuk PSSI. Pertama, Federasi Sepak Bola tertinggi Indonesia itu harus membayar denda sebesar kurang lebih 400 juta rupiah. Lalu yang kedua, Indonesia diminta mengurangi jumlah penonton yang hadir di GBK sebanyak 15% dari kapasitas total stadion. Menurut Arya, pengurangan jumlah penonton ini berlaku untuk sejumlah tribun, terutama di bagian utara dan selatan atau belakang gawang. Praktis ini menjadi kerugian buat Indonesia, karena dukungan yang didapat Timnas tidak akan bisa maksimal. Namun Arya menyatakan bahwa FIFA memberi kelonggaran untuk Indonesia. Kuota 15% yang dikurangi tetap bisa diambil Indonesia supaya GBK bisa full pendukung Timnas. Tetapi dengan syarat kuota 15% tersebut diberikan kepada supporter netral seperti komunitas anti-diskriminasi, pelajar, keluarga pemain, atau perempuan.
Kabar perihal Indonesia yang dijatuhi sanksi FIFA praktis seharusnya menjadi keuntungan buat China. Bagaimanapun pasukan negeri tirai bambu sempat dibuat ketar-ketir. Bukan cuma soal komposisi pemain, tetapi juga atmosfer GBK yang juga kebetulan bertepatan dengan momen malam Idul Adha. China sempat mengomentari kemungkinan naturalisasi Pascal Struijk. Sejumlah media negeri tirai bambu menilai apabila naturalisasi ini terlaksana, maka peluang negara mereka mengalahkan Indonesia akan semakin tipis. Padahal China berada dalam fase-fase krusial, mengingat mereka menghuni pos paling kunci di grup C. China tahu lawatan ke GBK tidak akan berjalan mudah. Media China 163 bahkan melabeli Indonesia sebagai naga kandang karena skuad Patrick Kluivert selalu tampil impresif di rumah sendiri. Indonesia total mengemas 1 hasil imbang dan 2 kemenangan ketika bermain di hadapan publik GBK. Walau angka 15% yang ditetapkan FIFA tidak begitu banyak, paling tidak aura mencekam GBK akan berkurang sedikit. Terlebih sesuai pernyataan Arya Sinulinga, China juga akan mendapatkan tekanan lebih sedikit mengingat jumlah penonton yang dikurangi meliputi area tribun belakang gawang. Situasi semakin menguntungkan China karena Indonesia juga datang dalam kondisi pincang. Marcelino Ferdinand dan Martin Pas tidak bisa tampil karena akumulasi kartu. Kondisi ini berbanding terbalik dengan China yang siap tampil dengan kekuatan terbaiknya, termasuk kemungkinan bergabungnya striker Gaek Wule ke dalam skuad. Diskriminasi dan sepak bola selalu menjadi cerita yang tidak terpisahkan. Isu diskriminasi seolah selalu menjadi tinta hitam dalam sejarah sepak bola tanah air maupun dunia. Terkhusus kasus Timnas Indonesia, PSSI melalui Arya Sinulinga juga sudah mengatakan bahwa kejadian ini akan menjadi pembelajaran, supaya para pendukung bisa lebih berhati-hati dalam memberi dukungan. Dana 400 juta rupiah yang diminta FIFA sebagai nilai denda jelas bukan jumlah sedikit. Ditambah pengurangan sebanyak 15% kapasitas GBK juga akan ikut berimbas pada berkurangnya pemasukan sekaligus dukungan terhadap Timnas Indonesia seperti yang sudah dibahas tadi. Arya Sinulinga juga menegaskan kalau hukuman ini juga mungkin merupakan sebuah teguran untuk PSSI sendiri. PSSI lalai dan tidak memberi edukasi cukup kepada para supporter terkait cara memberikan dukungan yang benar. Arya pun mengimbau supaya para supporter tidak lagi melakukan tindakan diskriminasi dalam bentuk apapun di lain kesempatan. Di sisi lain, kemenangan melawan China di GBK nanti adalah sesuatu yang sangat penting. Indonesia yang menghuni peringkat keempat klasemen grup C dengan mengoleksi 9 poin sama sekali belum aman. Indonesia butuh 1 kemenangan lagi untuk memastikan diri melangkah ke ronde 4. Mengingat lawan berikutnya adalah Jepang, maka masuk akal rasanya mengatakan kalau laga kontra China adalah laga paling realistis untuk mendulang poin. Kesempatan lolos langsung ke Piala Dunia sangat kecil. Maka dari itu, opsi paling realistis untuk tetap menjaga asa hanyalah dengan lewat ronde 4 dan meraih kemenangan lawan China. Apapun yang terjadi, laga melawan China nanti akan tetap menjadi laga yang harus dimenangkan Timnas Indonesia. Kita sebagai pendukung juga perlu menyuarakan dukungan agar JISS dan kolega bisa meraih hasil maksimal. Namun sekali lagi, fans harus memberi China atmosfer yang berkesan, tanpa adanya perlakuan diskriminasi atau ujaran kebencian terhadap lawan. Kalau menurut kalian sendiri, gimana football lovers? Setelah melihat video ini, apa keluh kesah kalian atas tindakan tidak menyenangkan oknum-oknum fans Timnas ini? Lalu, apa harapan kalian untuk laga Indonesia versus China nanti? Coba kasih tahu Mimin di kolom komentar ya. Like video ini kalau kalian suka pembahasannya, share kalau kalian berharap Timnas bisa meraih poin sempurna di GBK. Subscribe channel Starting 11 Moment supaya kalian tetap update berita-berita terbaru seputar sepak bola. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.